Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Saya selalu berharap Bapak Ibu baik-baik saja. Untuk itulah saya tetap berdoa sehingga Bapak Ibu dalam sejahtera Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang setia yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini untuk mendengar kembali firman-Mu, diajar kembali dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu Tuhan sertai dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan puji syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom sekali lagi. Kali ini tema khotbah saya adalah berdoa yang salah karena menyertakan hawa nafsunya. Berdoa yang salah karena menyertakan hawa nafsunya. Saudara, berdoa adalah hal yang sangat penting bagi orang Kristen. Bahkan itu adalah hal yang utama. Sebab segala sesuatunya, persoalan yang kita hadapi, yang kita alami, bisa diselesaikan dengan kita berdoa. Bagaimana jadinya jika berdoa kita Tuhan tidak berkenan? Ini yang perlu kita hati-hati Bapak Ibu dalam hal ini, supaya kita mengerti jika Tuhan tidak berkenan, berdoa kita akan menjadi sia-sia. Berdoa yang disertai hawa nafsu adalah berdoa yang salah. Hawa nafsu adalah yang merusak tatkala kita berdoa. Hawa nafsu adalah yang membuat kita menjadi Tuhan tidak berkenan. Penting untuk kita waspadai dalam hal sifat hawa nafsu ini. Untuk kita menyadari bahwa berdoa kita berhadapan dengan siapa. Banyak orang Kristen, saudaraku, sudah tidak menghargai Tuhan. Padahal waktu kita berdoa, kita berhadapan dengan pribadi yang maha agung, pribadi yang maha mulia, pribadi yang maha tahu. Apa jadinya kita bermain-main dalam hal berdoa, asal-asalan, untung-untungan, dan didenominasi oleh nafsu-nafsu kedagingan. Ini sudah barang tentu Tuhan tidak berkenan, dan bahkan bisa mendatangkan keberdosaan. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlu hati-hati, dan untuk itu yang pertama, berdoa menurut sekehendak nafsunya. Itu yang kita akan bahas. Berdoa menurut sekehendak nafsunya sehingga tidak menyadari keburukannya. Kita lihat Yakobus 4 ayat 1-3. Dari manakah datangnya sengketa dan bertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, namun tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, inilah kondisi yang diamati oleh Yakobus. Alur kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya mengaku beriman, kondisi yang disertai hawa nafsu. Mereka bertengkar, mereka iri hati, mereka menginginkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak layak, mereka membunuh, mereka menganiaya. Beginikan nilai-nilai kehidupan kekristenan? Seharusnya tidak demikian. Sebab saudaraku, kalau kondisi ini dibiarkan terus-menerus, kita ada jam-jam doa. Apa jadinya tatkala kita masuk dalam jam doa, waktu kita berdoa, pasti hawa nafsu menyertai. Pasti hawa nafsu itu merasuki Bapak Ibu. Tidaklah mungkin orang yang hidup berhawa nafsu tatkala berdoa dengan perkataan Tuhan, berikan kami makan yang secukupnya. Tidaklah mungkin seperti itu Bapak Ibu. Pasti hawa nafsunya merusak kehendak-kehendak yang mana perlu disadari untuk kita habiskan menurut kedagingan kita. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau berdoa sekehendak hawa nafsu, itu Tuhan tidak berkenan.
Iya kan? Sebab hawa nafsu itulah yang membuat kita Tuhan berdosa, Bapak Ibu. Apa jadinya tatkala kita berdoa malah berdosa? Itu kan namanya tidak efektif. Namanya, saudaraku, kontraproduktif. Kita perlu menyadari akan hal demikian. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, tatkala kita kondisinya berdoa, tatkala berdoanya Tuhan berkenan, pasti kehidupannya juga Tuhan berkenan. Tatkala kehidupannya Tuhan berkenan, pasti berdoanya juga Tuhan berkenan. Sebab ada firman mengatakan, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Nah, ketidakbenaranlah yang menyertai kita sehingga doa kita adalah doa orang yang tidak benar. Karena sekehendak nafsu kita. Sehingga kita tidak tahu keburukannya dan hasilnya pasti mengecewakan. Makanya saudaraku, banyak orang Kristen gara-gara berdoa saja ini membuat dampak yang besar. Sebab yang saya pelajari, yang saya alami Bapak Ibu dalam hal proses konseling, ya kan, gara-gara berdoa Bapak Ibu mereka bisa menjadi murtad. Mereka bisa menjadi tidak percaya akan ketuhanan Yesus Kristus. Mereka menjadi tidak percaya akan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus, akan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka berdoanya ternyata salah. Mereka tidak menyadari hal tersebut. Dengan berdoa yang salah, sudah barang tentu tidak ada jawaban dari Tuhan. Jangankan nilai hawa nafsu yang bekerja. Berdoa ragu-ragu saja Tuhan tidak berkenan. Ini penting untuk kita menyadari. Sedangkan kita punya hidup yang utama adalah berdoa. Berdoa artinya mengandalkan Tuhan. Sebab kita tidak mungkin hidup berkemenangan tanpa mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Kita bisa hidup berkemenangan dengan mengandalkan Tuhan. Jadi segala sesuatunya diselesaikan dengan doa. Berarti doa ini adalah nilai kehidupan kita, penopang kehidupan kita, ya kan, dan benar-benar kekuatan kehidupan kita. Kalau kita tidak berdoa, pasti kita kalah dengan persoalan, pasti kita kalah dengan masalah. Makanya berdoalah dengan benar yang Tuhan berkehendak. Jangan menyertai hawa nafsumu. Dan kalau engkau berdoa sebagai orang benar, kehidupanmu akan benar. Doamu akan benar, doamu akan benar, kehidupanmu akan benar. Itu nilai kaitannya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda hidup tidak benar, penuh hawa nafsu, ya kan, mencederai iri hati, pasti doamu tidak benar. Pasti doamu Tuhan tidak berkenan. Tinggal dipikirkan apa jadinya. Makanya mulai saat ini, berdoa yang sekehendak hawa nafsu dihentikan. Kita berdoa berhadapan dengan Tuhan yang maha tahu, yang maha adil, yang maha berkuasa. Jangan mempermainkan pribadi Kristus Yesus. Kita harus menyadari bahwa kita adalah hanya memohon, hanya meminta, tidak seminta-mintanya, tidak semau gue. Penting ya kita untuk menghormati pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang pertama, berdoa menurut sekehendak hawa nafsu, tidak menyadari keburukannya. Jangan kita lakukan lagi, stop. Sehingga kita berdoa sebagai orang benar, dan doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yang kedua, berdoa menurut sarana nafsunya. Berdoa menurut sarana nafsunya sehingga tidak menyadari kepatutannya, alias sombong. Karena berdoa disertai hawa nafsunya, sarana hawa nafsunya jadi sombong Bapak Ibu. Kita lihat di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan bukan juga sebagai pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu untuk memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berdoa menurut sarana nafsunya adalah kesombongan. Jadi dia pikir cuma dia yang benar, orang lain tidak benar. Makanya berdoanya saudaraku begitu luar biasa.
Iya kan, sebagaimana dia begitu luar biasanya, dianggap Tuhan berkenan. Itu adalah yang tinggi hati. Hati-hati dengan nafsumu yang masih mengikuti dalam doamu. Sehingga engkau menjadi orang yang paling suci, orang lain itu paling kotor. Tidak bisa seperti itu. Tuhan tahu nilai kelakuan kita, Tuhan tahu nilai hati kita. Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi Anda sebagai misalnya pendoa syafaat, Anda tidak paling benar ketimbang orang-orang yang berdoanya bukan pendoa syafaat. Jadi perlu kita benar-benar introspeksi. Jadi jangan sampai sarana nafsumu mengikuti dalam hal berdoamu. Sehingga engkau begitu bangganya dengan kelakuan-kelakuanmu, sementara Tuhan tidak berkenan. Ini penting untuk kita menyadari bahwa sarana nafsu akan memunculkan doa yang sombong, doa yang angkuh, doa yang tinggi hati. Sementara saudaraku, si pemungut cukai ini berdoa dengan kerendahan hati. Bahkan dia tidak berani mengenang-nada ke langit. Karena dia merasa orang berdosa. Dia tahu siapa dirinya sebagai orang berdosa. Dia benar-benar, saudaraku, merendahkan dirinya. Dan itulah Tuhan berkenan. Jadi ingat baik, jangan mentang-mentang Anda tidak berzina. Jangan mentang-mentang Anda tidak mencuri. Jangan mentang-mentang Anda bayar perpuluhan. Anda dianggapnya berkenan kepada Tuhan. Itu nilai kesombongan. Jadi ada sarana nafsu di dalamnya, Bapak Ibu. Ada sarana nafsu yang mengoneksi doamu sedemikian rupa sehingga engkau menjadi orang sombong. Sehingga pada akhirnya saudaraku tidak menyadari kepatutannya. Dia kan sebetulnya kita tidak patut, saudaraku, berkata demikian. Dia kan membanding-bandingkan diri kita yang paling benar. Semua di mata Tuhan itu sama. Dia kan saudaraku, Tuhan mengetahui hati kita. Tuhan mengetahui motivasi kita dalam kita berdoa. Jangan sertakan sarana nafsumu. Engkau akan menjadi konyol dalam hal berdoa. Dan engkau tidak diterima oleh Tuhan tatkala engkau berdoa. Tuhan tidak berkenan. Hati-hati dengan sarana nafsumu, ya kan, tatkala engkau berdoa. Apalagi engkau berdoa dan untuk menyombongkan dirimu. Itu Tuhan tidak bisa menerimanya. Itu dianggap oleh Tuhan adalah meninggikan diri kita. Tidak boleh ya Bapak Ibu. Hati-hati berdoa menurut sarana nafsu, muncul nilai kesombongan dan tidak patut di hadapan Tuhan. Dan kita perlu hati-hati dalam hal ini menyadari jikalau doa kita ingin Tuhan berkenan. Ya penting ya Bapak Ibu untuk kita sadari. Yang ketiga, berdoa menurut sasaran nafsunya. Tidak menyadari keputusannya. Kita lihat Yesaya 30 ayat 1 sampai 3. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Ini berdoa menurut sasaran nafsunya. Jadi dia berdoa, Bapak Ibu, ada sasaran hawa nafsunya. Jadi Tuhan ini hanya sebagai sambilan. Tuhan ini hanya sebagai pijakan dan untuk melompat kepada nilai sasaran hawa nafsunya. Berdoa bukan menjadi satu nilai kehendak Tuhan yang jadi, tetapi kehendak dirinya yang jadi. Itu sasaran nafsu. Ini banyak dikerjakan oleh orang Kristen. Jadi tatkala dia berdoa maunya A. Tuhan harus menuruti kehendaknya, ya harus A. Jangan padahal Tuhan akan jawab B. Dia nggak mau, pokoknya dia A aja, nafsunya A. Ini tidak bisa Bapak Ibu. Ya kan, jadi Tuhan pribadinya tidak kita hargai. Sebaiknya, sepatutnya adalah jadilah sesuai kehendak Tuhan, itu jauh lebih bagus. Untuk kita sadari dalam hal ini. Jadi jangan sampai berdoa menurut sasaran nafsunya sehingga tidak menyadari keputusannya. Kita bukan tidak ada tujuan dalam berdoa, ada. Tetapi lepas daripada itu ya Bapak Ibu, benar-benar kita sadar bahwa kita berhadapan dengan pribadi yang Maha Tahu. Bahkan Tuhan akan jauh lebih banyak memberikan kepada apa yang kita doakan. Kita mungkin tidak menyadari akan hal itu. Bahkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah engkau dengar, yang benar tidak timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ada amin, saudaraku?
Makanya banyak orang Kristen, saudaraku, hidupnya tidak tenang, padahal dia sudah berdoa. Padahal berdoanya adalah untuk mengumbar hawa nafsunya, punya sasaran nafsunya, tidak bisa. Jadi Tuhan mau diapakan kalau demikian keadaannya? Tuhan ingin dimanfaatkan? Tidak boleh. Tuhan ingin diatur? Tidak bisa. Kitalah yang diatur oleh Tuhan. Kitalah yang benar-benar menyadari kita berdoa ada di dalam waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi jangan sampai kita, Bapak Ibu, mendoakan Tuhan, sananya kita berdoa kepada Kristus, tapi nyatanya kita tidak mengandalkan Kristus. Itu hanya Kristus hanya sebagai sambilan. Ini yang tidak boleh. Padahal Kristus adalah hal yang utama. Doa kita kepada hal yang utama, yaitu kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jangan jadikan kondisi kita berdoa, tetapi ada berhala di dalam hati kita. Pentingnya jangan sampai kita mengandalkan yang bukan Tuhan. Terkutuklah yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Saudaraku, ini penting ya untuk kita menyadari, janganlah lagi berdoa menurut sasaran nafsu kita. Nafsu kita jangan lagi menjadi satu ikutan dalam hal kita berdoa. Ada amin, saudaraku, puji Tuhan. Kita lihat yang terakhir, yang keempat. Berdoa menurut sepadan nafsunya, tidak menyadari kebutuhannya. Berdoa menurut sepadan nafsunya, tidak menyadari kebutuhannya. Matius 6 ayat 5-15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa menurut seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula dalam berdoamu, yaitu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kesalahanmu. Saudaraku, ini berdoa menurut sepadan nafsunya. Jadi doanya bertele-tele. Iya kan, seperti bagaimana ya, seperti kemaruk, seperti serakah Bapak Ibu. Doanya diulang-ulang seperti Tuhan tidak mengerti dengan apa yang mereka doakan, apa yang kita doakan. Padahal sebelum kita berucap, Tuhan sudah tahu maksud dan motivasi kita. Jadi kembali ini tidak menghargai pribadi Tuhan yang maha tahu, yang maha kasih, yang maha setia. Jadi kalau berdoa menurut sepadan nafsunya, saudaraku, atau hawa nafsu itu masih ada di dalam kita berdoa, pasti salah saudaraku berdoanya. Ya kan? Makanya diajarkan doa Bapa kami. Ini penting untuk kita sebagai orang-orang yang selalu berdoa. Jangan sampai berdoa kita menjadi sia-sia. Jadi berdoa menurut sepadan hawa nafsunya tidak menyadari kebutuhannya. Ya kan? Padahal kebutuhan kita adalah secukupnya. Makan kita adalah secukupnya. Dan bahkan di situ ada nilai pengampunan. Ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dan ampunilah kesalahan mereka, sebagaimana aku juga akan mengampuni mereka. Jadi saudaraku, ada nilai pengampunan, ada nilai pemulihan, ada nilai kelepasan dari dosa. Itu doa yang benar Bapak Ibu. Jadi tatkala menurut sepadan nafsunya, doa itu pasti tidak benar. Pasti bertele-tele, berputar-putar, akhirnya bosan sendiri, akhirnya jenuh sendiri, akhirnya kecewa sendiri. Padahal doanya itu adalah doa yang karena Tuhan tidak berkenan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, hati-hati dalam kita berdoa. Sekali lagi saya bicara, berdoa adalah hal yang utama. Bagaimana jika Tuhan tidak berkenan? Pasti kita mengalami nilai kekalahan. Tetapi jika kita berdoa dengan benar, sebagai doa orang benar, besar kuasanya, Tuhan berkenan, kita selalu berkemenangan. Kita selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Kita selalu tenang, kita selalu sejahtera, kita selalu sukacita. Apapun yang kita hadapi. Sebab jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ada amin Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berdoalah dengan benar, dengan sikap yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan pikiran yang benar, dengan perasaan yang benar. Sehingga engkau menjadi orang-orang benar dalam berdoa dan besar kuasanya. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tahu, maha kasih, maha setia.
Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Terpujilah namamu Bapa Surgawi. Aku sudah menyampaikan kebenaran-Mu tentang hal berdoa, supaya kami tidak menyertakan hawa nafsu kami, sehingga doa kami salah. Untuk itu kami berdoa dengan benar Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak Tuhan dengan apa yang kami mohonkan. Itu jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa, jauh lebih menyenangkan. Terima kasih ya Bapa. Berkati dimanapun jemaat-Mu untuk berada Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan punya syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.